Di tahun 2023 kemarin, Amerika Serikat telah mengeluarkan dana sebesar 916 miliar dolar atau setara dengan 14 kuadriliun rupiah untuk kebutuhan militer mereka, seperti menggaji prajurit, perawatan senjata, membeli senjata, mendanai operasi, dan sebagainya. Pengeluaran Amerika ini jauh lebih besar daripada gabungan antara budget militer Rusia dan Cina. Sebagai gambaran saja, uang sebanyak 916 miliar dolar itu bisa digunakan untuk membangun 30 IKN sekaligus. We had a really big military defense budget. Jika kalian berpikir bahwa angka itu sudah sangat besar, well, sayangnya, para ahli telah memprediksi bahwa pengeluaran ini akan terus meningkat sebanyak 1 triliun dolar di tahun 2033. Ya, kita semua tahulah bahwa Amerika memang salah satu negara superpower di dunia. Tapi, di satu sisi, Rusia yang dianggap sebagai pesaing nomor satu Amerika pun tidak sampai setengahnya gitu dalam mengeluarkan anggaran untuk militer mereka. Jadi, di video kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana awal mula dari besarnya budget militer Amerika, apa tujuan mereka, lalu bagaimana masyarakat menanggapinya. Di saat Perang Dunia Kedua baru dimulai, Amerika pada waktu itu lebih memilih untuk bersikap netral karena ingin fokus untuk memulihkan negaranya sendiri akibat The Great Depression yang melumpuhkan perekonomian Amerika bahkan dunia pada waktu itu. Ditambah lagi mayoritas warga AS juga sepakat akan hal ini. Tapi meskipun mengaku bersikap netral, pada akhirnya Amerika malah berperan sebagai pemasok senjata, uang, serta bahan perang ke pihak sekutu karena desakan Presiden Roosevelt dan beberapa alasan lainnya. Ya, walaupun gagasan ini terkesan tidak konsisten, bahkan banyak orang yang menentangnya, pada akhirnya kebijakan untuk mensupport pihak sekutu ini terbilang sangat berhasil untuk mengurangi angka pengangguran di Amerika dari yang awalnya sebanyak 25% selama The Great Depression jadi 1,2% saja di tahun 1944. Selain memberikan bantuan dalam bentuk materi, Amerika dikala itu juga menjatuhkan beberapa sanksi ekonomi ke pihak Jepang yang tentu saja akan menyulitkan negara ini ke depannya. Hal inilah yang jadi salah satu penyebab dari serangan Jepang di Pearl Harbor yang terkenal itu. Dan dari serangan yang berdurasi kurang lebih 2 jam ini, Amerika sudah kehilangan lebih dari 2.000 nyawa prajurit dan warga biasa, beberapa kapal perang, serta ratusan pesawat. Di momen ini, Amerika benar-benar marah sehingga memutuskan untuk terjun ke medan perang secara langsung. A state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Fun fact-nya, pola seperti ini sebenarnya juga terjadi gitu di Perang Dunia Pertama, di mana awalnya Amerika bersikap netral tapi tetap memberi bantuan. Kemudian kapal Lusitania yang membawa orang Amerika diserang Jerman karena bantuan yang mereka berikan. Hingga mau tidak mau, negeri Paman Sam tersebut harus terjun ke medan perang. Begitu perang memasuki tahap akhir, Amerika kemudian menyadari akan adanya krisis pengangguran setelah perang. Supaya hal ini tidak benar-benar terjadi, Amerika kemudian berencana untuk mengubah pabrik-pabrik yang awalnya tidak terpakai menjadi tempat produksi kebutuhan masyarakat seperti perabot rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain. Ya, meskipun gagasan ini sempat diragukan pada awalnya, namun pada akhirnya ide ini terbilang sangat efektif gitu untuk memudahkan para tentara yang baru pulang supaya mendapat berbagai pekerjaan. Dan karena hal ini juga, perekonomian Amerika pada waktu itu bisa dibilang meningkat dengan sangat pesat dan menjadi salah satu negara superpower bersama Uni Soviet tentunya. Supaya tidak terjadi perang atau krisis global lainnya, Amerika dengan perekonomiannya yang luar biasa kemudian mengeluarkan dana sebanyak 13 miliar dolar lebih untuk memulihkan kondisi negara di Eropa sambil memperluas lagi jangkauan perdagangan mereka. Tapi, meskipun perang sudah berakhir, konflik baru justru muncul dikarenakan perbedaan ideologi antara dua negara superpower, ya Cold War. Dalam upayanya untuk memenangkan Perang Dingin, Harry S. Truman, Presiden AS pada waktu itu telah menetapkan bahwa Amerika akan membantu entah itu dari segi politik, ekonomi, maupun militer kepada negara-negara yang terancam akan pengaruh komunisme. Kebijakan ini disebut Doktrin Truman.
Contoh paling terkenal dari penerapan akan kebijakan ini adalah Perang Vietnam, di mana Amerika telah menggelontorkan dana sekitar 168 miliar dolar untuk mensupport Vietnam bagian selatan. Itu pun juga belum termasuk tunjangan untuk para veteran. Mana masih kalah lagi? Ya, meskipun gagasan ini sudah menghabiskan banyak anggaran untuk membantu beberapa negara, pada akhirnya doktrin Truman ini telah berhasil mengubah kebijakan Amerika dari yang tadinya cenderung ogah gitu, terlibat dalam urusan internasional menjadi lebih aktif untuk mengurus urusan luar negeri sampai sekarang. Tentu saja penerapannya kini berbeda. Dan dikarenakan hal ini jugalah yang membuat banyak orang beranggapan bahwa Harry S. Truman adalah salah satu presiden terbaik Amerika Serikat. Sejauh ini, AS sudah memiliki beberapa perjanjian untuk melindungi lebih dari 50 negara di 4 benua, yang mayoritas diisi oleh negara-negara di Eropa, kemudian ada juga negara di benua Amerika, beberapa lainnya di Asia, serta Australia dan Selandia Baru. Indonesia tidak termasuk, by the way. Di luar daripada itu, Amerika juga sangat sering gitu mengirimkan pasukan mereka ke negara-negara yang tidak memiliki perjanjian apapun dengan mereka. Seperti yang terjadi di Timur Tengah contohnya. Karena kebijakan ini, Amerika kemudian juga dijuluki sebagai The World Police atau polisi dunia. Ya, dari sini kita bisa memprediksi bahwa untuk bisa mewujudkan apa yang negara itu inginkan, Amerika diharuskan untuk memiliki kekuatan militer yang sangat kuat sehingga mau tidak mau, negara tersebut juga perlu gitu mengeluarkan budget yang sangat mahal. Tapi, meskipun alasan dibalik besarnya anggaran militer AS terkesan mulia, namun pada praktiknya, hal ini terkadang malah berbanding terbalik gitu dengan apa yang mereka gembor-gemborkan selama ini. Dan karena hal ini juga sudah banyak protes, kritik, maupun ketidaksukaan yang ditujukan ke negara itu. Jadi, di segmen kedua ini, kita akan membahas soal protes besar apa yang telah terjadi dan bagaimana Amerika menanggapinya. Meskipun Amerika mengalami kerugian besar akibat kekalahan di Vietnam, namun sejatinya hal itu tidak ada apa-apanya dibanding kerugian yang dialami oleh Vietnam itu sendiri. Di mana pada waktu itu, tepatnya pada 1968, prajurit Amerika dengan kejam telah menghabisi ratusan warga sipil menggunakan senjata api. Selain menyerang warga biasa, tentara tersebut juga menembaki sejumlah hewan ternak, membunuh anak-anak, melecehkan wanita, serta membakar desa hingga rata. Bahkan, Sersan Michael Bernhardt, salah satu tentara yang bertugas di sana, juga mengatakan kepada seorang reporter bahwa ia telah melihat sekelompok orang yang masih hidup diserang menggunakan senjata peluncur granat. Ya, pembantian ini disebut My Lai Massacre. Nama tersebut diambil dari nama dusun tempat kejadian itu terjadi, yaitu Dusun My Lai. Well, kejadian mengerikan ini pada awalnya sempat ditutup-tutupi gitu oleh militer AS selama 18 bulan sebelum akhirnya terungkap oleh seorang jurnalis bernama Seymour Hersh. Begitu foto dan laporan akan kekejaman ini tersebar di masyarakat, warga Amerika dikala itu benar-benar marah sehingga memperkuat lagi gerakan anti perang yang sudah terjadi sejak lama. Sedikit mundur ke belakang, pada awalnya, di saat protes akan keterlibatan AS di Vietnam ini baru dimulai, hanya ada sebagian kecil masyarakat saja yang menentang akan kebijakan itu. Tapi, meskipun cuma sedikit, mereka ini benar-benar vokal dalam menyuarakan gerakan anti perang tersebut. Di mana pada bulan April 1965, sekitar 25.000 orang telah berkumpul di kota Washington untuk memprotes keterlibatan Amerika di Vietnam. Tentu saja hal ini juga terjadi di beberapa kota lainnya. Selain mengadakan demo di beberapa tempat, orang-orang ini juga melakukan aksi pembangkangan seperti menolak wajib militer, memblokir kereta yang mengangkut tentara, sampai menciptakan lagu untuk protes. Bahkan, Muhammad Ali di saat itu juga pernah hampir dipenjara karena menolak wajib militer dengan alasan moral. I will not go 10,000 miles from here to help murder. Barulah di saat pembantaian My Lai yang tadi gua sebutin mulai terungkap, pandangan masyarakat soal perang telah berubah. Bahkan ada juga orang yang mengatakan bahwa tujuan sebenarnya dari perang Vietnam ini bukan untuk menyelamatkan bangsa tersebut, tapi untuk menjajahnya. Ya, entahlah kebenarannya bagaimana. Tapi yang jelas, dikarenakan berita ini,
Sebanyak 2 juta warga Amerika pada saat itu telah turun ke jalanan untuk memulai beberapa aksi seperti memakai ban lengan hitam, menyalakan lilin, berdoa, dan menyuarakan nama prajurit yang sudah tewas. Ya, saking besarnya acara tersebut, protes ini kemudian dianggap sebagai gerakan anti-perang terbesar di Amerika. Namun, meskipun sudah didemo sedemikian rupa dalam waktu yang lama, Richard Nixon yang pada saat itu telah menjabat sebagai Presiden AS malah meremehkan protes tersebut serta memulai invasi berikutnya ke Kamboja. Dan karena hal ini, protes besar pun kembali terjadi di kalangan mahasiswa dari Kent State University di Ohio. Tapi sayangnya, protes yang berlangsung selama 4 hari ini malah dibarengi dengan kerusuhan di mana mahasiswa tersebut telah merusak beberapa properti dan membakar gedung pelatihan tentara. Kerusuhan ini pun jadi semakin parah setelah beberapa mahasiswa kena tembak oleh pasukan Garda Nasional. 4 diantaranya tewas dan sisanya luka-luka. Bahkan ada yang sampai lumpuh malahan. Ya, kejadian ini benar-benar membuka mata masyarakat Amerika bahwa pemerintah sudah di luar batas karena lebih memilih menembak warganya sendiri daripada menghentikan perang. Dan di momen ini, kepercayaan warga AS kepada pemerintah bisa dibilang telah menurun dengan sangat drastis. Ya, pada akhirnya gerakan ini bisa dibilang telah selesai gitu, semenjak Amerika memutuskan untuk tidak ikut campur lagi dalam urusan di Vietnam. Well, sebenarnya masih banyak gitu gerakan anti perang yang tidak kalah besar lainnya seperti protes terhadap perang Irak, protes terhadap perang Afghanistan, perang Rusia-Ukraina, dan masih banyak lagi. Tapi itu topik untuk lain kali lah. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. By the way, itu tadi adalah video pertama di channel ini. Tentu saja masih banyak kekurangan, ya itu pasti. Dan oleh sebab itu, aku sangat berharap adanya komentar, saran, ataupun kritik yang bisa digunakan untuk membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi ya, aku Dimas, terima kasih sudah menyimak dan bye.